Hai, kali ini kami ada di sebuah perumahan area Jombor. Jadi lokasi ini dekat sekali ke Terminal Jombor, juga ke RSA UGM. Dan misal teman-teman mau ke kampus UGM, ini hanya kisaran 7 km aja. Teman bisa lihat untuk kawasannya ini sangat rapi sekali, karena untuk jalannya sendiri ini lebar kisaran 7 meter. Kemudian untuk kabel di sini sudah underground. Begitu juga di sini sudah dilengkapi sama security sehingga keamanannya cukup terjamin, dan juga sudah full pagar keliling. Oke, untuk rumah yang akan kita review, luas tanahnya adalah 123 meter persegi dengan bangunan 160. Oke, untuk fase sendiri ini kesan kontemporer modern, dimana dengan dibaluti nuansa Japanese, teman-teman. Dimana di situ tampak sekali dengan permainan daripada si secondary skin di area depan pintu utama ini. Kemudian juga ada satu jendela bulatnya. Oke, dari atas teman-teman, untuk dari bagian atas ini ada satu permainan mundur belakang, dimana dimanfaatkan untuk balkon. Dan untuk ralinya sendiri di situ menggunakan tempered dengan pegangan menggunakan besi hulu, teman-teman. Di sebelah kanan dari masa bangunan ini dimajukan, kemudian juga ada sedikit kesan menggantung, tapi itu kisaran 50 sentian. Kemudian mundur lagi ke bawah, di situ dikasih permainan cat abu-abu yang lebih tua dibandingkan yang sebelah tengahnya tadi. Nah, di bagian sini itu dikasih 3 buah jendela. Nanti di situ fungsinya itu apa kita akan masuk. Dan ke bawah lagi juga itu ada jendela matinya. Di sebelah kiri dari si masa bangunan ini ada satu permainan miring-miring, karena memang untuk model miring-miring seperti itu masih cukup ngetren di saat ini. Kemudian dari sini itu ada satu permainan mundur lagi, di mana di situ ada lampu downlight di bawah dari si sopi-sopiannya itu. Nah, itu juga yang memberikan kesan menarik. Di bagian topi-topian dari si balkonnya itu ada satu garis lurus, yang mana itu adalah tali air, sehingga menghalau supaya air hujan tidak bisa masuk ke area balkon sana. Yang bagusnya lagi itu menerus ke permainan maju yang ada di sebelah kanan masa bangunan. Oke, untuk karpetnya sendiri ini cukup lega, lebar 6 meter dan ke dalam ini 5 meter, teman-teman, sehingga untuk mobil-mobil yang besar di area karpet ini cukup muat 2 mobil. Untuk lantai karpetnya pun di sini sangat menarik sekali, di mana di sini menggunakan batu gilang Jember, di mana geradakannya di sini sangat kerasa sekali, sehingga di ban mobil atau sepeda motor di sini sangat kasar. Kemudian untuk dinding daripada karpet di sini ini menggunakan granit tile, di mana posisinya si owner ini membeli dalam lembaran besar, dan di sini dipotong manual sesuai dengan kebutuhan dari si motifnya ini. Dan ini tinggi dari si granitelnya ini 2,7, cukup menarik. Nah, di bagian atas di sini ada satu kaca, di mana di situ memang berfungsi sebagai pencahayaan, serta ada satu jendela zigzagnya, tentu di sini untuk akses udara yang masuk. Nah, yang menarik di sini ada satu lubang besar, yaitu jendela, di mana di sini menggunakan kaca tempered, sehingga untuk kekuatannya juga cukup lumayan bagus, dan juga sudah dilapisi reli dengan motif kotakan yang memang identik dengan Jepang, teman-teman. Di area sini ada satu jendela yang cukup besar, di mana di area bawah ini mati, kemudian di atasnya hidup. Nah, untuk kusennya sendiri ini menggunakan aluminium finish good, di mana aluminium tersebut merupakan aluminium dengan kualitas premium. Teman-teman yang sering mengikuti kita mungkin sering mendapati itu kusen-kusen menggunakan aluminium, dan biasanya itu menggunakan dari Inkalum ataupun Alexindo. Nah, kali ini perumahan di sini sudah berani menggunakan aluminium dari kualitas yang premium itu. Dan untuk area tamannya di sini menggunakan konsep taman miring, di mana untuk saat ini baru aja ditanami rumput gajah mini. Dan yang ada di depan saya ini cukup menarik. Ini adalah box dari si meteran itu. Coba dari
Kang Jinan bisa lihat ke sini, ini cukup rapi sekali. Dan di sini untuk penutupnya ini menggunakan aluminium di tengahnya kaca sehingga tampaknya dari luar cukup menarik. Oke, untuk area terasnya sendiri karena ini baru aja sedikit penyelesaian dari pengecatan sehingga nanti akan tampak mungkin sedikit bercak-bercak bekas pengecatan. Nah, nanti setelah kami take itu baru akan dibersihkan. Oke, untuk terasnya sendiri teman bisa lihat ini menggunakan granit tile dengan motif abu-abu muda yang mana dari dinding ini tua kemudian turun ke bawah muda. Nah, untuk area sini ini sudah ditutupi menggunakan stainless skin dari PVC board yang dimotif sesuai dengan konsep yaitu Japanese. Nah, di area sini ini sudah disediakan tempat duduk sehingga ketika ada tamu mungkin bisa serambi ngobrol di sini, dan mungkin misalkan ada tamu nanti bisa diterima di area sini karena memang di sini cukup nyaman. Dan untuk di atasnya posisi sudah dikasih kanopi sehingga ketika hujan itu sudah aman dari tampias. Nah, untuk pintunya sendiri ini cukup tinggi juga teman-teman, kisaran 2,7. Ini menggunakan dari PVC dan untuk smart door lock-nya menggunakan dari Onassis. Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk kita langsung ada di bagian foyernya, dimana di area sini ini ada satu tangga naik ke lantai 2 dan di sini dibatasi dengan adanya satu partisi. Ini menggunakan bahan kayu yang memang dengan kotak-kotak kecil seperti ini yang mengidentikan dengan konsep Japanese. Oke, dari foyer ini masuk, di sini ada satu meja untuk bisa meletakkan mungkin kunci dan barang-barang yang kecil-kecil yang sering digunakan oleh teman-teman mau keluar. Tubanya sendiri sih kokoh teman-teman, ini kelihatannya menggunakan kayu jati kemudian di finishing. Nah, dari sini teman bisa lihat ini kelihatan lega karena memang untuk lantainya sendiri ini menggunakan granit ukuran slab besar 80 x 80. Nah, di area sini ini ada satu ruang penerima tamu di mana ini bisa digunakan untuk 3 orang. Kemudian satu meja kopi bundar yang mana diidentikan dengan Jepang seperti juga jendela yang depan sana. Untuk area backdropnya di sini menggunakan HPL dengan dikasih tali air kecil sehingga ketika dari posisi tempat duduk ataupun nanti ketika masuk dari foyer ini kelihatan garis tipis-tipis yang memberikan kesan lega. Nah, untuk penyimpanan juga cukup keren teman-teman. Ini tidak difulkan. Nah, di sini disediakan satu space untuk mungkin meletakkan barang-barang yang ketinggiannya agak lebih. Kemudian di sebelah sini ini menggunakan finishing HPL juga, tapi dengan menggunakan HPL yang ada serat kayunya. Dan untuk penyimpanannya ini juga cukup rapi, di bagian dalam dikasih HPL dengan motif serat-serat warna abu-abu dan posisinya juga sudah soft closing sehingga enak teman-teman. Cuma memang posisi antara pintu dengan sini rata sehingga mungkin ketika lupa menutup pintunya dari si switch ini dengan posisi ini bisa menjepit tangan si teman-teman. Oke, ini di bawah daripada pintu kamuflase ada sebuah AC di mana ini adalah kamar tidur utamanya, dan untuk kamar tidur utama ini bahannya menggunakan PVC yang mana dilapisi lagi dengan HPL serat kayu, mana sehingga dari luar itu tampak serasi antara backlightingnya. Oke, ini adalah kamar tidur utamanya, cukup mewah sekali. Dimana untuk mejanya sendiri ini juga menggunakan HPL dengan kualitas yang bagus dan juga sudah dilengkapi dengan kursi riasnya. Oke, untuk di sini ini sudah ada kaca bulat yang mana untuk bagian peletakannya di sini dikasih melayang dan identik bulatnya juga seperti Jepang-Jepang yang lainnya. Posisinya ini bisa berganti warna yang memang sudah keren. Nah, ini yang membuat melayang adalah adanya si besi silinder ini sehingga posisi dari kaca ini bisa melayang.
Oke, di sebelah kanannya di sini sudah ada meja sampingnya, keren sih ini. Ini menggunakan marmer asli sehingga tampaknya itu lebih mewah dan kelihatan elegan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada satu meja yang di finishing dengan duko, kemudian di bagian dalam ini finishingnya menggunakan HPL, cukup keren. Selain masih ada satu space di sini untuk menyimpan rak-raknya. Nah, kemudian untuk dari dindingnya sendiri ini di finishing, dimana untuk di bagian balik daripada sini dikasih lampu HPL sehingga ketika malam tampak ambience yang memberikan kesan mewah. Begitu juga untuk bagian plafonnya, di sini konsepnya menggunakan lampu kecil-kecil, di mana nanti di bagian sampingnya itulah adalah sumber cahaya yang utama sehingga tampilannya itu lebih mewah. Nah, untuk di bagian sini ada kursi. Ketika teman-teman mau menonton TV dari sebelah sini, wah cukup enak karena untuk jarak pandang ke arah TV cukup enak. Atau ketika mau nonton TV bisa juga langsung sama istri dari si bed ini. Dan suasananya tambah enak lagi karena di balik daripada TV ini adalah full pencahayaan dari taman. Dan untuk kamarnya sendiri ini juga dilengkapi dari gorden sehingga nanti ketika teman-teman butuh privasi tentu akan sangat terjaga. Oke, di sebelah sini sudah dipasangi furniture berupa almari, ini built-in sehingga dari atas sampai bawah tampak rata teman-teman. Dan untuk finishing di bagian luarnya ini dilapisi dengan menggunakan kain, cukup rapi, dan penampilannya di bagian dalam ketika dibuka lampunya menyala sehingga ketika teman-teman mau ngambil baju di sini tampak terang dan tidak salah pilih baju. Oke, ketika ditutup ini mati teman-teman lampunya. Nah, di sebelah sana juga sudah ada penyimpanan yang mana rak-rak di sini nanti teman-teman bisa menaruh mungkin sertifikat ataupun hiasan-hiasan yang lainnya. Ini ada satu penampilan menggunakan kaca, apa ada di dalamnya? Ada apa di dalamnya? Kita coba lihat. Nah, ketika pintu dibuka, lampu ini langsung nyala. Dan ternyata di dalamnya ini ada satu pintu lagi, yaitu pintu ke kamar mandi utamanya. Dan ini cukup keren dan bisa menjadi inspirasi teman-teman yang membuat kamar mandi kelihatan mewah. Dimana di bagian lantainya di sini ini menggunakan granit warna abu-abu, kemudian naik ke atas di sini menggunakan granit yang warnanya rami teman-teman. Dan ini tidak biasa memang karena biasanya itu monokrom semua tampilannya dengan elegan, tapi ketika dicampur dengan warna abu-abu tua dan warna yang rami, di sini pun tetap kelihatan mewah. Di belakang sini ada sedikit lukisan sehingga ketika teman-teman masuk di sini pun masih ada pemandangan yang bagus. Kemudian di area depan di sini ketika masuk dari pintu sudah ketemu wastafel dan kaca yang besar sehingga teman-teman bisa ngaca full setengah badan. Untuk tabelnya pun di sini cukup keren menggunakan marmer warna hitam full. Nah, kemudian ini juga sudah dengan colokan sehingga ketika mau menggunakan pengering rambut sudah ready. Nah, dibalik dari pintu ini masih ada satu ruangan yang teman-teman bisa manfaatkannya, yaitu area shower dan rain shower. Nah, dengan adanya warna-warna seperti ini teman-teman nanti masih bisa sambil bertapa melihat ukiran-ukiran dari si kebagusan si granit itu. Nah, untuk area showernya sendiri ini ada perbedaan level warnanya juga, dimana di sini menggunakan warna abu-abu gelap, kemudian turun ke bawah ini menggunakan granit warna hitam sedikit muda. Dan untuk teksturnya pun di sini menggunakan tekstur yang kasar, dimana di masing-masing daripada bagian di situ sudah ada floor drainnya, di sini pun juga sudah ada floor drain sehingga bagian masing-masing sudah ada. Nah, untuk menaruh sabun-sabun cukup keren di sini finishing marmer warna hitam. Dan untuk instalasi water heater tentunya di sini juga sudah disediakan. Nah, untuk
pencahayaan alami itu didapat dari kaca zigzagnya yang menggunakan motif es tersebut. Oke, kita kembali lagi ke kamar tidur utamanya. Oke, kita kembali tutup, dan ini ketika ditutup pun nanti akan mati sendiri lampunya karena memang sudah dibuat otomatis. Oke, kita langsung aja kembali lagi ke area ruang tamu, di mana tadi kita belum coba spill untuk bagian tamannya. Dan untuk taman di sini nih menggunakan kaca dengan aluminium finish good, di mana aluminium ini merupakan aluminium dengan kualitas premium, di mana kita biasanya itu menemukan rumah-rumah menggunakan Inkalum ataupun Alexindo. Rumah di sini ini menggunakan aluminium dengan kualitas premium. Nah, untuk tamannya sendiri ini atas terbuka sehingga nanti sirkulasi udara, cahaya di sini bisa masuk. Nah, untuk sementara ini landscape-nya baru seperti ini. Nanti teman-teman ketika mau membeli itu bisa landscape-nya ulang. Nah, untuk di bagian atasnya ini sudah menggunakan model pencahayaan yang membuat tampilannya itu tampak mewah. Ya, seperti ini teman-teman. Dimana untuk penggunaan lampunya di sini menggunakan lampu yang kecil-kecil. Kemudian di bagian tepi-tepinya di sini juga menggunakan sumber cahaya yang utamanya di situ. Sehingga nanti di bagian bawah itu akan ada sebuah pantulan dari si lampu yang kecil-kecil itu. Kemudian untuk meja makannya sendiri ini menggunakan satu meja makan bundar, dimana di sini untuk atasnya sini menggunakan HPL dengan motif serat-serat kayu yang sangat enak sekali dilihat karena memang geradakannya itu sangat kerasa sekali di tangan. Kemudian untuk kakinya sendiri teman-teman bisa lihat di sini menggunakan kaki segi 4 atau kaki silang 4, dimana di bagian tengah itu ada satu lekukan yang membentuk setengah lingkaran huruf U kemudian teman. Nah, kemudian untuk bannya sendiri ini menggunakan kayu jati super. Dan untuk bagian dapurnya sendiri ini full menggunakan marmer sehingga tampilannya di sini sangat kesannya mewah sekali. Kemudian untuk di sebelah sini juga sudah disediakan stop kontak sehingga nanti teman-teman mau masak blender ataupun rice cooker sudah bisa. Nah, untuk komponen sendiri di sini juga sudah disediakan menggunakan kompor listrik sehingga nanti teman-teman jika mau masak sudah ready. Kemudian di bagian bawah, di sini ini menggunakan finishing duko. Tampak sekali teman-teman di bagian pojokannya ini sangat rapi sehingga ini tidak bisa dicapai menggunakan HPL. Dan di bagian dalamnya, wah ini cukup rapi sih. Biasanya kalau kita review rumah siap huni dengan full furnish, di bagian bawah daripada si kompornya ini tidak di finishing, tapi untuk di rumah ini sendiri ini di finishing cukup rapi. Dan di bagian sini pun teman bisa lihat di bagian dari sink-sinknya ini juga di finishing dengan sangat rapi. Oke, di bagian atasnya ini sudah ada storage penyimpanannya, yang mana di bagian sini untuk penyimpanannya sendiri menggunakan HPL juga dengan motif yang lebih gelap. Dan di bagian atas ini full sampai atas, jadi teman-teman tinggal manfaatkannya. Oh, ternyata di sini ada satu cooker hood yang hampir tidak kelihatan dari mata teman, sehingga clean, bersih dan rapi banget. Oke, di bagian balik daripada penyimpanannya di sini atau ambalan-ambalannya itu tidak dibikin rata teman-teman. Ini ada satu geradakan maju kemudian mundur posisinya nyilang. Ini tidak biasa dan memberikan kesan yang cukup unik untuk di rumah ini. Oke, di sini sudah ada satu contoh penempatan. Nanti teman-teman ketika mau membeli yang siap bangun itu bisa mencontoh interior yang ada di sini. Nah, kemudian di balik sini ini ada satu ruangan yang mana nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk meletakkan dispensernya. Untuk di bagian sini ini ada satu pintu, ini menggunakan PVC dengan posisi kusennya menggunakan aluminium finish good. Dan ini adalah powder room yang mana nanti ketika ada tamu bisa diarahkan sini ketika mau buang air kecil atau besar. Oke, ketika masuk dari pintu sudah ada wastafel dan kaca yang cukup gede. Untuk aksesoris juga sudah ada, dan di sampingnya sini ini mereknya juga sudah disediakan stop kontak.
Dan untuk finishing lantainya sendiri ini menggunakan granit warna abu-abu, kemudian naik ke atas ini menggunakan abu-abu lebih tua dengan perpaduan warna dari si bintik-bintik hitam putihnya itu. Kemudian di arah sini ini sudah ada wastafelnya, maksud saya ada kloset duduk dimana menggunakan merek dari Toto. Ini masih sama, di belakangnya ada lukisan, dan ini sudah di finishing full menggunakan keramik teman-teman. Dari podroom ini kita kembali lagi ke ruang tamu dan kita mau naik ke lantai 2. Nah, sebelum ke lantai 2 di sini ada satu partisi yang mana lapis HBL, dan di bawah sini ada satu tempat penyimpanan yang cukup luas dimana nanti teman-teman bisa memanfaatkannya sebagai gudang minimalis. Oke, nah dari sini ini aja tempat yang baru dicat teman-teman. Jadi untuk tangganya ini baru aja dicat sehingga nanti akan tempat bercak-bercak bekas cat yang belum dirapikan. Tapi teman bisa lihat dari area tangga sini, ini ada satu jendela es yang bisa memberikan pencahayaan ke sini dan juga bagian dari atas full skylight teman-teman. Nah, untuk meredus dari panasnya itu sudah dikasih WPC. Dengan tentunya ketika malam hari sudah disediakan 2 lampu downlight di atasnya sana, dan pencahayaannya tidak dari atas juga. Depan saya sini itu ada satu kaca yang full bukaannya sehingga pencahayaan di area tangga ini akan sangat bagus sekali. Dan untuk di sini di ujung daripada si anak tangga ini juga sudah dilengkapi dengan step nosing sehingga untuk keamanannya sini sudah lebih bagus. Kemudian untuk kerapiannya dari pemasangan plinnya di sini lurus mengikuti sesuai dengan jalur si tangganya. Nah, ini yang barusan dicat teman-teman, nanti akan dibersihkan tentunya, jangan khawatir. Kemudian untuk handle-nya ini menggunakan kayu biasa dan kita naik di lantai 2-nya. Dan di lantai 2 di sini kita disambut dengan satu meja dimana ini cukup unik untuk penyambutan di lantai 2-nya. Untuk handle-nya dari sister ini cukup keren, menggunakan kayu bulat dimana tengah-tengahnya dibelah untuk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk bagian dalam biasa menggunakan HBL dan ini juga sudah self closing sehingga penggunaannya cukup luxury. Nah, di area sini cukup terang karena apa? Di bagian kanan saya ada full jendela besar dimana di bagian dari sebelah sini itu bisa dibuka sehingga untuk pencahayaan cukup bagus. Oke, ini ada satu pintu menggunakan pintu WPC juga. Ini adalah kamar tidur kedua. Nah, untuk posisinya ini ketika masuk di sebelah kiri ada satu almari full dari bawah sampai atas, dan untuk pintunya ini menggunakan pintu geser teman-teman. Nah, ini menggunakan finishing HBL biasa, dan untuk penggunaan aluminium juga menggunakan aluminium yang premium. Oke, ini cukup menarik. Kemudian di sebelah sana itu efek dari permainan maju sebelah sini, ini dimanfaatkan sebagai area meja belajarnya. Dan menariknya di sebelah sini dikasih lampu LED strip sehingga di area bawah sini akan tetap terang. Oke, nah dari sini itu ada satu bukaan jendela besar yang mana ini terhubung ke area balkon teman-teman. Nah, untuk balkonnya sendiri ini cukup lega, dan untuk balkonnya ini nyatu juga dengan kamar tidur yang ketiga teman-teman. Nah, ini di area sini juga sudah dilengkapi tentunya dengan floor drain sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan menariknya di sini ini dikasih seperti aliran atau selokan kecil yang memberikan untuk khusus nanti air hujan misalkan ada tampiasan masuk ke sini. Nah, ini kita masuk ke kamar tidur ketiganya. Untuk material finishing lantainya kemudian dindingnya masih sama, dan di sebelah kanan kiri ini dilengkapi sama satu almari. Sistemnya menggunakan push button untuk membukanya, dan finishingnya masih sama menggunakan HBL. Dan untuk penataan ruangnya cukup menarik, dimana di sebelah sana juga
itu sama teman-teman, masih menggunakan model yang push button. Oke, cukup menarik. Dalamnya sini ada satu bukaan. Nah, dari sini kita langsung aja menuju ke pintu bagian depan, dimana di sini itu terhubung ke bagian area lorongnya. Nah, untuk lorongnya tersebut di sini cukup lega, ini kisaran 1,5 meteran, jadi untuk berpapasan cukup enak. Nah, di area sini masih ada satu meja lagi untuk teman-teman menaruh barang-barangnya, dan di sebelah sini ada satu pintu lagi. Ini adalah kamar mandi yang digunakan untuk rame-rame. Untuk finishingnya cukup keren, ini beda materialnya dengan kamar mandi utama powder room yang sudah tadi kita lihat. Dimana untuk dindingnya sendiri ini cukup keren, menggunakan granit dengan motif kasar stone yang warna abu-abu dengan corakan yang berbeda-beda teman-teman. Nah, ini full sampai atas untuk pemasangannya sehingga tampaknya lebih elegan lagi, dilengkapi juga dengan lighting yang mendukung. Nah, setengah ke bawah ini menggunakan granit dengan motif teraso, dimana menggunakan abu-abu. Lah, untuk lantainya sendiri ini menggunakan warna abu-abu yang clean teman-teman. Nah, untuk meja dari wastafelnya sendiri ini cukup lebar sehingga memberikan keleluasaan ketika teman-teman mau menaruh barang-barang di samping kanan kirinya. Dan menariknya untuk lubang dari wastafel ini ditutupi full sama si marmer ini, sehingga nanti yang biasanya ketika teman-teman itu cuci muka yang muncrat ke mana-mana itu mudah sekali untuk dibersihkan. Nah, kemudian di area sini ini sudah ada area mandinya, sudah ada shower, dimana untuk instalasi water heater juga sudah disediakan. Untuk eksternal udara ini sudah ada jendela zigzag dan juga sudah ada exhaust fan. Oke, ini cukup menarik sekali teman-teman. Itu sedikit review dari kami teman-teman, dan untuk lokasi ini sendiri tepatnya ada di Telogo Adi, Melati, Sleman. Nah, misalnya teman-teman dari arah kota, misalkan Malioboro mau ke lokasi rumah ini hanya kisaran 9 km. Teman-teman yang mungkin kuliahnya di UGM itu ke lokasi ini hanya kisaran 7 km. Misalkan dari RSA UGM ataupun jalan ring road utaranya itu hanya kisaran 2 km aja. Dan untuk rumah di kawasan ini mulai dari 1,9 miliar, dan tentu itu masih bisa nego. Dan untuk rumah yang kita review kali ini kondisinya full furnish, ini juga dijual nantinya, yang dipasarkan dengan harga 3 miliaran. Jangan khawatir, dari harga itu semuanya masih bisa nego teman-teman. Dan misalkan teman-teman ingin mengambil unit rumah yang ada di kawasan ini, bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Insya Allah akan tim kami bantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.